Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sahabat media peradaban Islam? Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik bebas spesial dari edisi Merangkai Paham di Antara Generasi tentang ayah teladan yang dimulai dari rumah. Oke, di pembahasan kali ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang seru banget. Kita akan bedah bareng-bareng panduan pengasuhan klasik yang penuh hikmah, tapi kita juga akan jujur nih, buat melihat apakah peta lama itu masih pas dengan ritme hidup kita sekarang yang serba ngebut. Jadi, gimana caranya menggabungkan nilai-nilai luhur itu jadi sebuah peta baru yang lebih praktis, lebih relevan, dan lebih enak dijalani buat keluarga modern, baik itu buat Gen X, Gen Y, maupun Gen Z. Yuk kita mulai! Kita mulai dari sebuah kutipan yang mungkin rasanya agak jelek ya, kayak tamparan lembut, tapi ini penting banget. Ini bukan buat nyalahin ya, sama sekali bukan. Anggap aja ini kayak alarm pengingat dari Ibnu Qayyim yang seolah-olah bilang, "Hei para orang tua, coba deh lihat ke cermin. Kekuatan terbesar untuk membentuk atau, naudzubillah, merusak anak, itu ada di tangan kalian." Ini adalah sebuah pengakuan atas tanggung jawab kita yang luar biasa besar, sekaligus pengingat betapa dahsyatnya amanah yang Allah titipkan ke kita. Nah, dari kutipan tadi, kita langsung mendarat di pertanyaan paling realistis. Gimana caranya? Gimana caranya jadi teladan pas notifikasi HP nggak berhenti-berhenti, cicilan udah nungguin, dan energi tuh rasanya udah habis bahkan sebelum nyampe rumah? Kita semua ngalamin ini kok. Tenang, pembahasan ini hadir bukan buat nambahin beban, tapi justru buat nawarin sebuah kerangka kerja yang lebih ringan, lebih praktis, dan lebih memberdayakan. Oke, kita masuk bagian pertama, pondasi utama. Sebelum kita ngomongin tips dan trik, kita perlu bangun fondasinya dulu. Karena tanpa fondasi yang kokoh, semua nasihat parenting sehebat apapun bakal gampang runtuh. Jadi, apa sih mesin penggerak utamanya? Inilah dia fondasinya, uswah atau keteladanan. Ini bukan sekedar konsep, tapi ini tuh hukum alam dalam pendidikan. Anak itu adalah peniru yang paling ulung. Mereka mungkin lupa nasihat kita kemarin sore, tapi mereka bakal ingat persis gimana cara kita ngerespon pas lagi marah, gimana nada suara kita ke pasangan, atau apakah kita curi-curi lihat HP pas lagi sholat. Seperti firman Allah di surat At-Tahrim ayat 6, menjaga keluarga dari api neraka itu ya dimulai dari menjaga diri kita sendiri. Kenapa? Karena perbuatan kita, suaranya jauh lebih nyaring daripada ucapan kita. Nah, biar gampang ngebayanginnya, coba deh pakai analogi ini. Bayangin anak kita itu kayak gadget yang wifi-nya selalu nyala. Mereka nggak perlu password, mereka akan otomatis nyambung ke sinyal terkuat yang ada di rumah. Sinyal apa tuh? Ya sinyal perbuatan kita. Apakah itu sinyal kesabaran, kejujuran, atau justru sebaliknya? Jadi pertanyaan kuncinya bergeser dari apa ya yang harus saya bilang ke anak, jadi sinyal kayak apa sih yang lagi saya pancarkan sekarang? Oke, masuk bagian kedua, peta klasik peran orang tua. Setelah paham fondasinya, sekarang kita lihat peta warisan dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa sih gambaran peran ideal ayah dan ibu menurut panduan klasik kita? Coba deh perhatikan, betapa Al-Quran menyorot peran ayah. Dialog antara ayah dan anak itu disebut sampai 14 kali. 14 kali loh, ini sinyal kuat banget kalau ayah itu bukan sekedar mesin ATM keluarga. Lihat Nabi Yakub, di akhir hayatnya yang paling beliau khawatirkan itu akidah anak-anaknya. Nabi Ibrahim ngajak langsung anaknya Ismail buat bangun Baitullah bareng-bareng. Dan Luqman yang nasihatnya diabadikan selamanya. Jadi, di peta klasik ini, ayah itu diposisikan sebagai CEO-nya urusan akidah dan akhlak di rumah. Nah, kalau ayah itu CEO-nya, maka ibu adalah madrasahnya, kampusnya, bahkan ekosistemnya, tempat pertama di mana ilmu, cinta dan iman itu disemai. Kekuatan seorang ibu itu dahsyat. Ibu Nabi Musa menunjukkan tawakal tingkat dewa. Siti Hajar ngajarin kita soal kegigihan tanpa batas. Dan Hana, ibunya Maryam, membuktikan kalau pendidikan itu dimulai jauh sebelum anak lahir, yaitu lewat doa. Peran ibu di peta klasik adalah pembangun fondasi emosional dan spiritual pertama. Sekarang bagian ketiga, tantangan zaman. Peta klasik tadi indah banget ya, penuh hikmah. Tapi, jujur-jujuran aja deh, waktu kita coba terapkan di kehidupan abad 21, kadang rasanya ada yang kurang pas. Bukan petanya yang salah loh, tapi mungkin medan perangnya aja yang udah beda. Nah, inilah yang bakal kita bedah secara konstruktif. Nah, salah satu perspektif bilang, kalau membaca panduan klasik ini kadang rasanya kayak kita disuruh mendaki gunung 2 kali. Pertama, kita diajak ke puncak inspirasi, lihat kisah-kisah agung, hati kita tuh bergetar. Tapi habis itu kita kayak disuruh turun lagi buat mulai pendakian baru di bagian daftar tugas praktis. Jarak antara inspirasi sama aksi ini rasanya jauh banget, jadi semangatnya bisa keburu kempes di tengah jalan.
Analogi lain yang menarik banget itu ini. Panduan klasik terkadang terasa kayak manual buat ngerakit furnitur. Semua instruksinya benar, isinya tuh emas, nggak ada yang salah sama sekali. Tapi karena disajikan sebagai daftar tugas yang terpisah, misalnya 6 tugas buat ayah, 12 tugas buat ibu, itu bisa membuatnya terasa kayak checklist kerjaan, bukan sebuah misi yang membangkitkan semangat. Dan disinilah kita nyentuh perspektifnya Gen X dan Gen Y yang sekarang ini banyak jadi orang tua. Buat generasi ini, keluarga itu sebuah tim, sebuah partnership. Jadi pas disodorin daftar tugas yang dikotak-kotakin, ini bagian ayah, itu bagian ibu, rasanya bisa jadi kaku dan nggak sesuai sama kenyataan di lapangan. Bukannya mendidik anak itu proyek keroyokan ya? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jembatan kita menuju solusinya. Bagian keempat, peta baru. Oke, setelah kita jujur sama tantangannya, sekarang waktunya kita gambar ulang petanya. Bukan ngebuang yang lama ya, tapi kita susun ulang. Mengubah daftar tugas yang terpisah-pisah menjadi sebuah misi bersama keluarga. Slide ini ngerangkum pergeseran pola pikirnya. Kita bergerak dari daftar tugas terpisah ke misi dan sinergi bersama. Dari teori yang jauh di awang-awang ke aksi yang menyatu dengan keseharian. Dan yang paling penting, kita bergeser dari fokus siapa ngerjain apa menjadi apa tujuan besar keluarga kita. Ini bukan lagi soal tugasmu lawan tugasku, tapi misi kita bersama. Terus, gimana cara bangun peta baru ini? Gampang, ada 3 langkah praktis. Pertama, ubah daftar tugas yang panjangnya kayak daftar belanjaan itu jadi 3-4 pilar utama yang gampang diingat. Kedua, bumikan pilar itu dengan contoh-contoh nyata sehari-hari. Dan ketiga, yang paling penting, bahas setiap pilar sebagai sebuah tim, bukan sebagai tugas individu, ayah atau ibu. Kita ambil contoh ya. Katakanlah kita punya pilar membangun benteng akidah keluarga. Di peta yang baru, ini bukan cuma tugasnya ayah. Ini proyek keroyokan. Mungkin ayah jadi teladan dengan ngajak anak laki-laki ke masjid. Di saat yang sama, ibu menanamkan cinta pada Allah lewat cerita-cerita sebelum tidur. Keduanya punya peran beda, tapi bekerja dalam sinergi buat satu tujuan yang sama. Kuncinya itu, kolaborasi. Oke, bagian kelima, dari teori ke aksi. Nah, sekarang bagian paling serunya nih. Mari kita lihat gimana peta baru ini bekerja dalam skenario sehari-hari. Coba bayangin skenario ini, yang kayaknya semua ayah pernah ngalamin. Seorang ayah pulang kerja, badan capek, pikiran penat. Ada 2 pilihan di depannya. Pilihan A, langsung mendarat di sofa, pasang mode jangan ganggu. Sangat manusiawi kan? Tapi ada pilihan B, tarik napas dulu sebentar, terus nanya ke istri, sayang, ada yang bisa ayah bantu? Pilihan kedua ini butuh sedikit energi ekstra, tapi dampaknya luar biasa. Dan boom! Tepat di momen pilihan itulah, hadis ini jadi hidup. Bukan lagi sekedar teks yang kita baca, tapi jadi kompas yang nyata. Pilihan B tadi, tindakan sederhana itu, ternyata adalah cerminan langsung dari sunnah Rasulullah. Luar biasa kan? Gimana hikmah yang usianya 1400 tahun bisa jadi sangat relevan di ruang keluarga kita malam ini. Sekarang kita geser ke peran ibu. Kita baca kisah heroik Asma binti Abu Bakar yang luar biasa pemberani. Inspiratif banget, tapi gimana cara menerapkannya? Nah, pertanyaan ini maksa kita buat nyambungin keberanian epik itu dengan medan perang modern seorang ibu, grup WhatsApp sekolah. Dengan segala dramanya, disitulah seorang ibu bisa nunjukin keberanian buat ngomong jujur, membela yang benar, dan bersikap adil. Ternyata, semangat Asma itu bisa menyala, bahkan lewat ketikan jari kita. Oke, kita sampai di bagian akhir, rangkuman. Setelah perjalanan panjang ini, mari kita simpulkan pergeseran pola pikir utamanya. Ini bukan lagi soal nyentang checklist, tapi soal ninggalin warisan. Inilah inti transformasinya. Kita beralih dari daftar tugas yang membebani menjadi sebuah misi bersama yang memberdayakan. Dari teori yang di awang-awang menjadi aksi nyata sehari-hari. Dan yang paling penting, kita ubah perasaan gagal karena nggak bisa memenuhi semua checklist menjadi kesadaran bahwa setiap tindakan kecil kita adalah bagian dari upaya membangun warisan keteladanan untuk anak-anak kita. Dan saya mau menutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bukan besok atau lusa, tapi hari ini. Lewat cara kita merespon tangisan anak, lewat pilihan kata saat kita diskusi sama pasangan, lewat kesabaran kita saat kejebak macet, warisan teladan apa yang sedang kita ukir detik demi detik di dalam rumah kita. Karena pada akhirnya, itulah yang akan mereka warisi. Bukan kata-kata, tapi jejak perbuat. Kita akan lanjut ke topik bebas selanjutnya, jadi tetap ikuti edisi Merangkai Paham di Antara Generasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.